Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersolawat dulu. Allahumma sholli wa sallim ala nuril anwar wasiril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdali Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati sahibul majlis, orang tua kita, guru kita, Karom Syekh Muhammad Iqbal Khan beserta keluarga, mudah-mudahan Allah sehatkan beliau, panjangkan umur beliau, tambahkan rezekinya dan istiqomahkan dalam kebaikan-kebaikannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Guru kita, murabbi kita Al-Habib Abdul Rahman Bashira, mudah-mudahan beliau juga disehatkan oleh Allah, diberkahkan hidupnya dan ilmunya bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para habaib, para kiai, para ustadz dan hadirin semua yang saya tidak bisa menyebut satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya, mudah-mudahan semuanya mendapatkan, kita semua mendapatkan curahan rahmat, ridha dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah saya bisa berjumpa kembali, bermuajahah kembali, bersilaturahim kembali dengan bapak-bapak dan hadirin semuanya yang saya muliakan. Sebelumnya kita baca Fatihah, mudah-mudahan ilmu yang kita kaji pada malam ini walaupun sebentar sampai waktu Isya, tapi mudah-mudahan ilmu ini penuh keberkahan dari Allah. Yang kurang sehat, yang sakit, baik yang ada di sini, keluarga kita di rumah atau yang ada di rumah sakit, kita doakan biar disembuhkan kembali segala penyakitnya. Yang meninggal dunia saudara kita, termasuk ya ibu mertua, ya Ibu Evon binti Ahmad Hamami namanya, mudah-mudahan oleh Allah dijadikan min ahlil khair, min ahlil jannah, ahli surganya Allah Subhanahu wa taala.
yang sedang usaha Allah mudahkan usahanya, yang sedang berjuang di jalan Allah untuk masjidnya, musholahnya, pondok pesantrennya dimudahkan oleh Allah, ya, yang sedang belajar putra-putri kita, santri-santri kita, jamaah kita, mudah-mudahan sukseskan belajarnya. Dan segala musibah, bencana mudah-mudahan dijauhkan oleh Allah. Negeri kita walaupun sudah memanas kaitan dengan mau pemilu, mudah-mudahan pada sejuk, pada aman, damai, bi barakat Ummul Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kajian malam ini mungkin tidak kita kaji kitab At-Taqratus Sadidah yang biasa, akan tapi ada yang menurut saya lebih penting untuk disampaikan, di mana ketika saya belum berangkat umroh, saya mendengar adanya semacam muzakarah, ya, antara ya bin Nasih dengan Habib ini, Habib saya ya Qadir Hadis Shadiq Segap, ya, tentang masalah bacaan Fatihah, di mana ada yang membacanya yang normal, ya, khususnya pada lafaz iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tapi ada yang membacanya ada semacam pakai koma, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, sehingga dari perdebatan ya dua tokoh ini saya tertarik, ya, untuk memberikan penjelasan, karena waktu sebelum umroh itu kayaknya belum ada penjelasan, ya, yang sebenarnya yang benar itu yang mana. Sementara bacaan Fatihah ini adalah merupakan ibadah, dan ibadah ini bisa dikatakan dikabul oleh Allah minimal harus didasari dua hal. Yang pertama adalah harus didasari dengan al-ikhlas, harus diniatkan semata-mata karena Allah ketika membacanya. Yang kedua harus muwafaqah li syariatil islamiyah, yakni harus ada kesesuaian dengan syariat Islam yang diajarkan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditambah lagi Bapak dan hadirin yang dimuliakan Allah, suara apa nih? Ditambah lagi saya membaca YouTube, ya, membaca di HP ada YouTube. Ada seorang yang saya sendiri nggak kenal dan bahkan nggak pakai pici juga. Di situ dalam YouTube itu menjelaskan tentang orang yang baca Fatihah, di mana yang di YouTube tadi itu mengatakan bahwa yang membacanya kebanyakan umat Islam yang tidak pakai koma itu adalah, ya, yang membacanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu adalah bacaan salah yang harus katanya diluruskan, yang harus dibenarkan, jangan sampai keliru terus menerus. Dan sekarang sudah banyak jamaah yang bertanya-tanya, ini sebenarnya yang benar itu membacanya yang ada komanya atau yang tidak? Itu yang barangkali perlu saya sebagai, ya, pribadi dan sekaligus yang masih diberi amanah sebagai ketua umum Majelis Ulama di Kota Depok ini harus menjelaskan. Dan sebagai informasi juga kepada Bapak dan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya alhamdulillah
telah mendapatkan istilahnya ya ijazah ya. Ijazah dalam bahasa Arabnya syahadah dari guru yang istilahnya itu sanadnya muttasil, sanadnya bersambung sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang menjadi merasa saya berkewajiban untuk menjelaskan bagaimana guru saya yang punya guru dan gurunya punya guru, kurang lebih terhalang 30 guru, di mana guru-gurunya itu dengan jelas bisa disebutkan satu persatu karena ada ijazahnya. Ya, contohnya ini sebenarnya dengan lisan aja cukup ya, cuma untuk meyakinkan aja bahwa ini ijazah saya. Artinya ijazah ini fotokopiannya dari yang sudah di laminating. Ini ya ijazah yang saya terima dari guru saya. Ini ada foto saya, ada tanda tangan gurunya, kita terima. Mungkin sebagai singkat aja disebutkan silsilah dari saya sampai Rasulullah itu bagaimana. Bapak dan hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa di dalam syahadah ini ijazah ya, artinya tanda bukti lah. Tanda bukti bahwa kita dalam belajar Al-Quran, dalam membaca Al-Quran tidak asal-asalan, tidak abal-abal, tidak asal baca begitu, tapi memang bagaimana kita punya guru yang gurunya sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi secara singkat silsilahnya itu bahwa saya Ahmad Dimyati Badruzzaman itu punya guru ya bacaan Al-Quran dari namanya Syekh Muhammad Mahdi bin Muhammad Soleh bin Syekh Ma'mun Al-Bantani. Kemudian beliau Syekh Ma'mun Al-Bantani ini belajar kepada Syekh Muhammad Asy-Syarbini Ad-Dimyati ya, Zil Makkah Al-Mukarramah, artinya yang gurunya Syekh Ma'mun Al-Bantani ini Muhammad Syarbini yang tempat tinggalnya di Mekah. Asy-Syarbini punya guru lagi Syekh Ahmad Al-Lakhbuti Asy-Syafi'i. Dan beliau punya guru namanya Syekh Muhammad Syato. Syekh Muhammad Syato punya guru Syekh Hasan bin Ahmad Al-Iwadi. Al-Iwadi punya guru Ahmad bin Abdurrahman Al-Bashihi. Al-Bashihi punya guru Abdurrahman Asy-Syafi'i. Abdurrahman Asy-Syafi'i ya punya guru Ahmad bin Umar Al-Isqati. Al-Isqati punya guru lagi Syekh Sultan Al-Mizahi. Syekh Sultan Al-Mizahi punya guru namanya Saifuddin bin Athaillah Al-Fudhali. Al-Fudhali punya guru namanya Syahazah Al-Yamani. Syekh Syahazah Al-Yamani punya guru namanya Syekh Nasir At-Tablawi. Syekh Nasir At-Tablawi punya guru Syekh Al-Islam Zakaria Al-Ansari. Mungkin yang Bapak Ibu pernah, Bapak-bapak punya mondok di pesantren, karya Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari ini namanya Fathul Wahhab, kitab fikih yang sangat terkenal, dan kitab usul fikihnya Ghayatul Wusul. Alhamdulillah kedua-duanya saya punya kitabnya, itu karya Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari dari Mesir. Zakaria Al-Ansari ini punya guru namanya Syekh Ali Ridwan Al-Uqba. Kemudian Ali Ridwan Al-Uqba ini punya guru Al-Hafiz Al-Muhaqqiq Muhammad bin Muhammad Al-Jazari yang terkenal dengan Imam Ibnul Jazari, pengarang kitab tajwid namanya Al-Jazariyah ya. Kemudian Al-Hafidh Al-Jazari ini punya guru namanya Muhammad bin Rafi. Muhammad bin Rafi punya guru Al-Kamal Ad-Dharir. Al-Kamal Ad-Dharir punya guru namanya Al-Imam Asy-Syatibi. Asy-Syatibi punya guru Ibnul Hasan bin Ali ya, Ali bin Huzail. Kemudian Ali bin Huzail punya guru Abi Dawud Sulaiman Abin Najah. Abi Dawud Sulaiman Abin Najah punya guru Al-Hafiz Ibnu Amr Ad-Dani. Ad-Dani punya guru Abil Hasan Thohir. Abil Hasan Thohir punya guru Abil Hasan Ali Abil Abbas Ahmad
Al-Ishnani, beliau punya guru Ubaid As-Sobah. Ubaid As-Sobah ini punya guru Hafs bin Sulaiman atau Imam Hafs. Imam Hafs punya guru Imam Asim. Imam Asim punya guru Abi Abdurrahman Abdullah bin Habib As-Sulami. As-Sulami punya guru Utsman bin Affan sebagai sahabat Nabi dan mantu Nabi. Dan Utsman bin Affan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah dari Allah melalui malaikat Jibril alaihi salam. Itu adalah sanad ya. Jadi sanad itu artinya rentetan guru dari mulai kita sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah dijelaskan sanad tadi, pertanyaannya, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu ketika membaca Fatihahnya, ya? Karena yang menjadi panutan dalam bacaan Al-Quran itu, di dalam ulumul Quran disebutkan al-qiraah sunnah muttaba'ah, ya, bacaan itu adalah harus mengikuti sunnah Nabi. Yang menjadi panutan dalam bacaan Al-Quran tiada lain adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin kalau dari kiai ini, Habib ini, kadang-kadang suka ada khilafiyah, perbedaan dalam bacaan. Tapi sumber utama itu adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diikuti itu adalah Nabi kita. Paling tidak ada 3 ayat yang menjelaskan bahwa kita harus ittiba, harus mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasul. Yang pertama, surah Al-Ahzab ayat 21. Surat apa? Al-Ahzab ayat 21. Bunyi ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Berarti kita ini harus menteladani, mencontoh itu adalah Rasulullah. Karena itu merupakan penjelasan dari Allah. Yang kedua, dalam surah An-Nisa ayat 59. Surat apa? An-Nisa ayat 59. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul. Berarti kita harus mengikuti kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selain kepada Allah. Dan yang ketiga bisa dibaca dalam Quran surah Al-Hasyr ayat 7. Surat apa? Al-Hasyr ayat 7. Bunyi ayatnya Allah berfirman, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fangtahu. Yang artinya, wa ma atakumur rasul, dan apapun yang didatangkan kepada kalian oleh Rasul, fakhudhuhu, maka ambillah, ikuti, contoh. Wa ma nahakum anhu fangtahu, dan apapun yang Allah yang Rasul larang kepada kalian, fangtahu, maka hentikan, tidak boleh dilakukan. Ini juga menjadi dalil bahwa apa yang datang dari Rasul termasuk bacaan Al-Qur'annya, itulah yang kita ambil, ya. Jadi sebagai dalil bahwa kita harus mutaba'ah, mengikuti Rasulullah. Nah, kaitan dengan masalah bacaan Fatihah tadi, yang benar itu yang mana sesuai dengan dicontohkan Rasulullah. Bahkan sebagai tambahan penjelasan, saya ketika ada acara di Masjid Istiqlal Jakarta, ada yang jualan waktu itu kaset Syekh Mahmud Khalil Al-Ansari, seorang qori terkenal dari Mesir, dan beliau dipandang paling teliti dalam masalah bacaan tajwid Al-Quran dibandingkan dengan Syekh misalnya At-Tablawi atau misalnya Syekh Ismail dan yang lain. Nah,
saya teliti bacaan beliau, kena beli kasetnya 30 juz sehingga dari awal sampai ya kita bacaannya kita dengarkan dengan baik. Dan demikian juga saya mungkin tidak sekali haji dan umrah di tanah suci, baik imam di Masjidil Haram di Mekah maupun masjid di Masjid Nabawi di Madinah. Saya perhatikan termasuk umrah kemarin, bagaimana mereka membaca Fatihahnya itu, apakah ada komanya atau seperti yang biasa lakukan. Ya, ternyata sesuai dengan apa yang saya dengar dari guru saya yang punya sanad silsilah tadi sampai Rasulullah SAW melalui sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ternyata yang saya dengar, yang saya ketahui, yaitu yang tidak ada komanya itu, ya. Jadi bacaannya yang biasa, yakni iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi tidak iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tidak seperti itu. Ya, saya berharap supaya tidak ada kerancuan dan keraguan di tengah-tengah masyarakat, hendaknya mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sesuai dengan guru kita yang tentunya banyak yang sudah punya guru bersanad, ya, sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan penjelasan ini yang punya pendapat yang tidak ada koma tadi menjadi lebih mantap, dan yang pendapat ada koma supaya dirubah supaya disesuaikan dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, karena sudah terdengar azan, ya, dan setelah nanti Isya juga ada undangan maulid dari Bapak Haji Syafi'i di Grogol, ya, kita mudah-mudahan ada yang bisa hadir, ya, ke sana. Dari saya cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah Yaumul Khamis atau malam Jumat yang akan datang biasa kita kaji kitab lagi, kita fikih lagi. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.